Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Pak Abdu dan juga rekan-rekan pemirsa sekalian. Saya Aski di sini akan menjelaskan presentasi mengenai sistem pengendalian internal untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pertama pendahuluan. Apa itu Sistem Informasi Akuntansi? Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang secara etimologi berarti sistem yang mengolah data akuntansi demi menghasilkan informasi keuangan dan manajemen yang terstruktur. Di dalam sistem ini, hardware, software, prosedur, dan orang bekerja bersama terlibat untuk membangun sebuah framework untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Apa itu SPI? Salah satu faktor penting dalam sistem informasi akuntansi adalah sistem pengendalian internal atau SPI. Sistem informasi akuntansi tidak dapat lepas dari sistem pengendalian internal. Tanpa adanya SPI, sistem informasi akuntansi akan diragukan kredibilitas dan keamanannya. Pendalaman lebih lanjut mengenai SPI ini akan dilakukan dalam bagian selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atau SPI adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme terkait pengendalian internal yang berhubungan dan saling mendukung serta terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. SPI diterapkan sebagai upaya untuk mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi penyimpangan agar risiko dapat terkelola dengan baik serta operasional organisasi menjadi lebih transparan. Selanjutnya, tujuan sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah menjaga kekayaan organisasi. Lalu, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Yang ketiga, yang ketiga adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan operasi atau operasional. Yang keempat adalah mematuhi regulasi. Lalu, elemen dalam SPI. Pertama adalah lingkungan pengendalian. Di dalam suatu organisasi, lingkungan sekitar merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Hal tersebut berlaku tidak terkecuali pada konteks sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian dibuat dengan menciptakan kondisi dalam organisasi yang berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian. Selanjutnya, penilaian risiko atau risk assessment. Risiko merupakan hal yang pasti terjadi dalam melakukan pengendalian internal. Identifikasi risiko diperlukan untuk dapat mengetahui potensi insiden yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Risiko yang sudah diidentifikasi selanjutnya dilakukan analisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis tersebut akan mengenerate dampak kejadian berdasarkan model yang dibuat dan dapat digunakan sebagai masukan cara memitigasi risiko tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko, menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan prosedur, serta memastikan bahwa tindakan yang diterapkan sudah sesuai dan dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah dan atau mendeteksi penyimpangan. Kebijakan pengendalian yang dipilih seringkali terpaku pada aturan dari luar organisasi seperti peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah informasi serta pemantauan pengendalian. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berorganisasi. Informasi harus disampaikan dengan baik dalam organisasi agar pemberi dan penerima informasi memiliki interpretasi yang sama atas informasi tersebut. Pengendalian terhadap informasi dan komunikasi penting dengan berkembangnya ilmu dan teknologi. Teknologi informasi bisa menjadi alat pengendalian internal di organisasi yang efektif dan efisien dengan catatan para pihak yang terlibat dan akan terlibat wajib meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka pada teknologi informasi. Selanjutnya, tantangan dalam sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah biaya implementasi tinggi. Teknologi yang digunakan dalam SPI merupakan biaya yang tinggi, sehingga hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi organisasi dan menjadi salah satu faktor penentu apakah organisasi menerapkan SPI atau tidak. Yang kedua adalah perlawanan terhadap perubahan. Anggota organisasi yang berada dalam zona nyaman cenderung akan menolak perubahan karena sudah terlanjur nyaman dengan apa yang selama ini mereka kerjakan. Lalu, kompleksitas operasional. Semakin besar organisasi, semakin kompleks operasional SPI, sehingga penerapannya akan lebih susah dibanding tidak menerapkan. Selanjutnya, etika dan sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, selanjutnya adalah kepentingan umum, lalu ada integritas, yang keempat adalah objektivitas, yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian, yang keenam adalah standar teknis. Kita langsung masuk ke contoh kasus dalam implementasi sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah kasus kesalahan pencatatan inventaris. PT ABC merupakan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam bisnisnya.
Seiring dengan suksesnya bisnis, PT ABC membeli barang inventaris baru dalam jumlah yang sangat banyak. PT ABC merupakan perusahaan retailer yang belum terlalu memahami sistem pengendalian internal, sehingga masih menggunakan cara manual dalam menghitung dan mencatat barang inventarisnya. Hal tersebut ditambah jumlah inventaris PT ABC yang meningkat jauh dibanding sebelumnya, membuat PT ABC mengalami banyak kesalahan dalam pencatatan inventaris. Akhirnya, manajemen PT ABC belajar mengenai sistem pengendalian internal dan menerapkan kebijakan sistem pemantauan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan scanning dengan barcode yang ditempelkan ke seluruh barang inventaris kantor untuk mencatat transaksi secara otomatis. Dikarenakan perubahan tersebut, PT ABC ternyata dapat mengurangi kesalahan pencatatan secara drastis, yaitu lebih dari 50% dalam jangka waktu 3 bulan saja. Yang kedua adalah kasus serangan cyber. PT Fulan adalah perusahaan yang baru dibentuk dan dirintis untuk bersaing dalam industri pengolahan biogas. PT Fulan masih merintis dalam pengembangan situs website, baik dalam jaringan internet maupun intranet. Selama awal berdirinya, PT Fulan sering mengalami serangan cyber berupa akun hijacking dan penyebaran malware. Kejadian tersebut sering berulang dan membuat PT Fulan tidak dapat bekerja secara maksimal. PT Fulan akhirnya menerapkan sistem pengendalian internal untuk menghentikan serangan cyber tersebut. PT Fulan melakukan pemantauan dan evaluasi atas sistem yang selama ini berjalan sehingga menemukan beberapa risiko yang dapat menyebabkan PT Fulan sering mendapat serangan cyber. Terdapat pegawai PT Fulan yang menuliskan akses login ke website internal perusahaan dalam post-it yang ditempelkan pada komputer mereka di kantor. Tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh yang membahayakan karena orang lain dapat dengan mudah masuk ke situs internal perusahaan apabila melihat post-it tersebut. Ditemukan juga adanya pihak yang berhasil masuk dan merusak website perusahaan dengan cara phishing data yang dilakukan pada salah satu pegawai perusahaan. Pegawai tersebut mengklik link yang tidak jelas peruntukannya dan ditipu untuk menulis data sensitif perusahaan dalam link tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, PT Fulan segera memperbaiki website dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuk mendukung keamanan perusahaan. Yang pertama, penulisan akses login di post-it dan sebagainya dilarang untuk dilakukan oleh seluruh pegawai karena dapat dengan mudah disalahgunakan orang lain. Lalu, sistem keamanan cyber perusahaan diperbarui agar dapat lebih baik dalam menangani serangan cyber. Selanjutnya, two-factor authentication dan meminta perusahaan perubahan sandi secara berkala untuk akses masuk ke sistem perusahaan agar meminimalisir kemungkinan akun pegawai dibajak untuk merusak sistem perusahaan. Lalu ada kasus fraud pegawai. PT Tertutup adalah perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mesin produksi. Model bisnis PT Tertutup adalah dengan menerima pesanan jasa reparasi secara online maupun offline dan mengirimkan teknisi untuk melaksanakan pesanan jasa perbaikan mesin produksi tersebut. Selama 2 tahun awal penjalanan bisnisnya, PT Tertutup tidak terlalu memperhatikan sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Karena bisnis semakin berkembang, perusahaan akhirnya menerapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh terhadap semua lini aktivitas perusahaan. Setelah menerapkan sistem tersebut, ditemukan angka yang tidak cocok antara jumlah pesanan yang diterima dan uang yang masuk ke rekening perusahaan. Akhirnya, ditemukan bahwa ada 2 mekanik dalam satu tim yang setelah melakukan pekerjaannya tidak menyetorkan pembayaran dari konsumen ke perusahaan. Diketahui bahwa dalam sistem pembayaran di PT Tertutup, konsumen tidak langsung membayar ke rekening perusahaan, tetapi dapat membayar ke teknisi terlebih dahulu secara cash. 2 mekanik yang melakukan fraud tersebut memang selalu berdua dalam tugasnya memperbaiki mesin produksi konsumen. Akhirnya, PT Tertutup memecat 2 mekanik tersebut dan menuntut mereka dengan pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan. Pasal ini berlaku untuk penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan barang karena hubungan kerja, pencarian, atau upah. Perusahaan juga memperbaiki sistem pembayaran dengan mewajibkan pembayaran dilakukan secara non-tunai ke rekening perusahaan. Sistem penugasan mekanik perusahaan juga diubah dengan melakukan pergantian pasangan mekanik selama 2 bulan sekali untuk meminimalisir terjadinya persekongkolan di antara mekanik apabila memiliki pasangan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Penutup. Refleksi dan analisis. Sistem pengendalian internal merupakan bagian integral dari suatu tata kelola organisasi yang baik. Sistem ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam menjaga aktivitas organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuannya. Tindakan dalam organisasi yang dikontrol akan menjamin integritas dan keberlangsungan organisasi. Dalam era digital, sistem pengendalian internal berbasis teknologi adalah hal mutlak agar sistem yang dibuat menjadi relevan dan efektif dalam menjaga kepatuhan. Pemimpin dalam organisasi harus dapat menjamin dukungan manajemen dan menciptakan lingkungan yang menunjang keterlibatan seluruh anggota organisasi untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem pengendalian internal. Kesimpulan,
Sistem pengendalian internal merupakan alat strategis yang dapat memastikan organisasi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Implementasi sistem pengendalian internal yang baik akan membuat organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan dapat membuat mitigasi risiko-risiko yang mungkin dapat timbul. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal sebanding dengan keuntungan yang didapat dari penerapan sistem tersebut. Sehingga setiap organisasi seharusnya menerapkan sistem pengendalian internal agar organisasinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.